Waduh, ondel-ondel masuk kolam gara-gara salah gaya? Bahkan tembok sampai patah dua kayak dihantam Hulk. Tapi yang paling heboh, pas ondel-ondel perempuan tampil, malah nyangkut baju di tembok berbentuk hati. Gokil banget, bikin ngakak sampai mules. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi di channel penuh hiburan, cerita, dan tawa bersama ondel-ondel kesayangan kita. Semoga kalian sehat dan bahagia hari ini, ya. Jangan lupa, bantu channel ini dengan tekan tombol like, tulis komen yang seru, dan subscribe supaya kita makin semangat bikin konten yang lebih gokil dan bermanfaat. Gratis kok. Tinggal pencet aja wajah menyeringai dengan mata bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap cerita hari ini membawa keberkahan dan hiburan yang menyenangkan untuk kita semua. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberi kita tawa, kegembiraan, dan waktu untuk bersantai bersama tontonan yang positif. Alhamdulillah atas semua nikmatnya. Yuk teman-teman tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Ketik, Allahumma sholli, ala Muhammad wa, ala Ali Muhammad, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Sholawat membawa berkah. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa, karena dengan takwa hidup kita jadi lebih tenang dan terarah. Bahkan dalam hal sesederhana menonton hiburan pun kita tetap ingat nilai-nilai kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini cocok banget dengan kisah ondel-ondel hari ini yang berkali-kali gagal lewat tembok aneh. Tapi tetap semangat dan akhirnya sukses juga. Tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana nih? Yuk kita saling kenal. Siapa tahu kita bisa bikin meet up seru ondel-ondel keliling Nusantara wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton video ini sampai habis ya. Karena di akhir video akan ada pertanyaan unik yang jawabannya bisa dapat hadiah 2 rumah mewah. Jawaban benar, hadiahnya disampaikan di penutup, jadi jangan di-skip. Waktu itu suasana di studio acara, Hole in the Wall, benar-benar meriah. Lampu warna-warni berkedip cerah, panggungnya luas dengan kolam biru jernih yang berada di depan tembok raksasa berwarna abu-abu. Di sisi kiri dan kanan, ada tribun penuh penonton dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Mereka datang dengan wajah penuh semangat dan antusias karena hari itu bukan sembarang episode. Hari itu adalah edisi spesial. Kenapa spesial? Karena tamu yang ikut tantangan bukan orang biasa, tapi sesosok tokoh ikonik dari budaya Betawi, ondel-ondel. Iya, kamu gak salah dengar, ondel-ondel yang biasanya ada di karnaval budaya, jalan-jalan kampung, atau pesta rakyat, kini berdiri di tengah panggung besar acara Gamesho. Tinggi besar, wajah merah cerah dengan ekspresi tetap, tidak berubah-ubah, seperti biasanya. Tapi siapa sangka, ekspresi itu justru bikin semua aksi jadi makin lucu. Apalagi dia memakai kostum merah menyala, kalung manik-manik biru, dan topi khas ondel-ondel berhiaskan jumbai-jumbai emas yang menjulang ke atas. Penampilannya mencolok sekali di antara peserta-peserta sebelumnya yang cuma pakai baju olahraga biasa. Tantangan pertama dimulai. Host acara, yang sejak tadi heboh bercanda dengan penonton, mengangkat tangannya tinggi lalu berteriak lantang. Siap-siap semua ah. Ini dia peserta pertama kita dari Betawi. Harap tenang, jangan terlalu serius ya, karena ini pasti bakal lucu banget. Oke, Bang Ondel, maju. Semua penonton langsung bersorak. Anak-anak melompat-lompat sambil memegang poster bertuliskan, "Ayo Bang Ondel." Dan, "Betawi bisa." Ondel-ondel pun melangkah maju dengan gerakan sedikit kaku, khas boneka hidup yang berjalan pelan-pelan. Tapi langkahnya mantap, penuh percaya diri. Begitu berdiri di posisi tengah arena, ia langsung menghadap ke arah tembok besar di depannya. Tembok itu masih diam, belum bergerak. Di bagian tengah tembok, ada lubang dengan bentuk yang benar-benar aneh. Bentuk bintang 5 sisi yang runcing-runcing. Bentuknya besar tapi rumit. Buat manusia biasa saja sudah sulit. Apalagi ini ondel-ondel, penonton mulai teriak, "Ayo Bang Ondel, jangan nyemplung ya ah." Lainnya teriak lebih kocak, "Ingat, bintangnya bukan buat dipeluk, Bang." Ada juga yang teriak iseng, "Kalau nyangkut, bintangnya jadi matahari, Bang." Ondel-ondel tampak serius menatap lubang tembok itu.
Ia lalu mulai melakukan pemanasan. Tangannya digerak-gerakan ke atas, lalu ke samping. Ia mencoba merentangkan tangan dan menyesuaikan tubuhnya dengan bentuk bintang. Tapi ya itu tadi, karena tubuhnya besar dan bulat, bentuknya tidak fleksibel, dan gerakannya seperti robot low battery. Salah satu anak kecil di barisan penonton depan menirukan gerakan ondel-ondel sambil tertawa terpingkal-pingkal. Tiba-tiba lampu berkedip, tanda bahwa tembok akan mulai bergerak maju. Ada suara musik dramatis yang mengiringi, dudu-dudun. Tembok perlahan meluncur ke arah ondel-ondel. Kecepatan temboknya lumayan cepat untuk ukuran boneka besar seperti dia. Ondel-ondel langsung sigap, mencoba membentuk pose bintang. Tangannya diangkat ke atas, satu kaki dilebarkan, dan ia mencondongkan badan ke depan sedikit. Sayangnya, posisinya masih agak miring. Salah satu sudut bintang terlalu sempit untuk bahunya. "Yah Bang Ondel, geser dikit Bang," teriak seorang ibu dari pinggir tribun. Tapi sudah terlambat. Tembok semakin dekat, hanya tinggal beberapa sentimeter lagi. Dan, bruk! Tembok menabrak bagian bahu kanan ondel-ondel. Karena bahunya nyangkut, tembok jadi tidak bisa lewat sempurna. Ondel-ondel mencoba bertahan, tapi dorongan tembok cukup kuat, hingga dia tidak seimbang. Penonton menahan napas. Lalu, biur! Ondel-ondel terjungkal ke belakang dan jatuh ke kolam dengan suara cipratan air yang luar biasa. Air biru jernih muncrat tinggi, sampai mengenai kamera depan yang merekam dari jarak dekat. Beberapa anak-anak yang duduk di depan sampai berdiri dan menjerit kegirangan. "Hahaha Bang Ondel nyemplung." "Ulangi Bang. Coba gaya bintang versi gepeng." "Airnya sampai ke saya Bang, hadiahin baju ganti ya." Sementara itu, si ondel-ondel muncul ke permukaan kolam dengan perlahan, kepalanya menyembul pelan, jumbai-jumbai emas di atas helmnya tampak berat dan menempel basah di wajah. Meski wajahnya tetap datar dan tidak berubah, karena itu topeng, tapi kesan lucunya justru makin menjadi. Seolah-olah ia berkata, "Aduh, malu banget." Host acara langsung datang ke pinggir kolam sambil tertawa besar. "Pemirsa, ini dia peserta kita dari Betawi, jatuh pertama tapi tetap gagah. Bang Ondel, Anda memang juara tawa." Penonton tak berhenti tertawa. Tapi di balik tawa itu, semua juga kagum karena ondel-ondel tetap semangat. Ia naik ke atas panggung lagi dengan semangat. Walaupun jalannya agak berat karena kostumnya basah kuyup. Tapi bukannya menyerah, dia malah melambaikan tangan ke penonton sambil mengangkat jempol. Host lalu mendekat dan berkata, "Bang Ondel, menurut Bang Ondel, bentuk bintang itu gampang gak?" Ondel-ondel cuma diam, lalu mengangkat kedua tangannya membentuk huruf X di depan dada, tanda, tidak. Penonton langsung tertawa lagi. Anak-anak mulai nyanyi, "Bang Ondel kuat, Bang Ondel hebat," tapi tembok bikin nyemplung juga. Tantangan baru akan dimulai. Tapi dari kejadian pertama ini saja, suasana sudah pecah. Semua yang menonton di rumah maupun di studio terhibur. Bukan karena ondel-ondel gagal, tapi karena usahanya tulus, penuh semangat, dan tetap lucu sampai akhir. Kadang dari ketidaksempurnaan, muncul hiburan yang paling tulus. Dan hari itu, ondel-ondel benar-benar jadi bintang. Meskipun gagal masuk lubang bentuk bintang. Setelah aksi pertama ondel-ondel yang gagal total masuk ke lubang berbentuk bintang dan berakhir tercebur ke kolam, suasana di studio makin riuh. Penonton makin semangat. Bahkan banyak yang berdiri dari tempat duduknya untuk melihat aksi selanjutnya. Sementara itu, ondel-ondel berjalan ke belakang panggung, ganti kostum karena baju sebelumnya basah kuyup. Tidak butuh waktu lama, ia muncul lagi dari balik tirai, kali ini dengan gaya baru, lebih keren, lebih segar, tapi tetap lucu. Sekarang ia memakai kaos olahraga warna kuning cerah, lengkap dengan celana pendek biru dan sepatu karet yang tampak kebesaran. Di kepalanya masih ada helm khas ondel-ondel dengan jumbai emas yang kali ini ditambah pita merah muda di atasnya, membuat penampilannya makin menggemaskan. Penonton langsung tertawa dan bersorak. "Ya ampun, Bang Ondel ganti gaya sporty. Bikin gagal fokus nih, lucu banget sumpah." Host acara ikut heboh. Ia berjalan mendekat ke tengah panggung dan membuka tantangan baru. "Oke, kita sudah lihat tadi Bang Ondel jatuh dengan gaya bintang. Sekarang tantangan berikutnya.
Ini dia bentuk lubang yang lebih ekstrim. Siap semua, ah? Suara musik mulai naik pelan, lampu sorot menyinari bagian tengah arena. Layar besar di belakang menampilkan bentuk lubang selanjutnya, pose yoga terbalik. Lubang itu membentuk siluet manusia berdiri dengan kedua tangan ke atas, kepala sedikit menunduk, dan kaki jinjit. Pose ini dikenal sebagai inverted crescent, pose yoga yang menuntut keseimbangan dan fleksibilitas tubuh tinggi. Bahkan atlet saja kadang harus latihan keras dulu buat nyontek pose ini. Penonton langsung histeris begitu lihat bentuk lubangnya. Ada yang teriak, "Waduh, itu sih bukan buat Bang Ondel." Yang lain nyeletuk, "Itu lubang buat alien kali, bukan manusia." Dan tentu saja, semua menunggu ekspresi panik dari ondel-ondel. Kamera mendekat ke wajah ondel-ondel. Wajahnya tetap sama, ekspresi datar khas topeng. Tapi anehnya, karena situasinya, ekspresi itu malah bikin penonton makin ngakak. Seolah-olah ondel-ondel sedang berpikir keras, ini gimana caranya masuk? Ya Allah. Ia mulai mempersiapkan diri. Kaki digeser ke kiri sedikit, lalu ke kanan, tangan diangkat ke atas, dan kepala ditundukkan sedikit. Ia mencoba menirukan pose yoga itu dengan sangat pelan dan hati-hati. Tapi karena kostumnya besar dan gerakannya terbatas, ia terlihat seperti robot yang sedang berusaha menari. Tangannya sempat oleng, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Penonton langsung bersorak, "Semangat Bang Ondel. Awas nyungsep." Tiba-tiba, saat sedang serius-seriusnya mempersiapkan pose, plak. Helm ondel-ondel copot dan jatuh ke lantai. Jumbai-jumbai emasnya ikut terlepas dan berserakan di lantai panggung. Penonton kaget sebentar, lalu tertawa ngakak. Ondel-ondel yang kehilangan helm malah terlihat seperti baru bangun tidur. Rambut palsunya kocar-kacir, tapi ia tetap berusaha menjaga pose. Host langsung berlari dan membantu mengambil helm sambil berkata, "Helmnya dulu, Bang. Jangan sampai kepala kena tembok juga, ya." Penonton makin menggila. Gelak tawa memecah studio. Saat itulah, tanpa aba-aba tambahan, tembok mulai meluncur ke depan. Efek suara, gung, membuat suasana makin menegangkan. Tembok berjalan pelan namun pasti, seperti membawa takdir ondel-ondel untuk nyemplung lagi. Ondel-ondel mencoba tetap pada posisinya. Ia jinjit, angkat tangan, tunduk sedikit. Tapi gerakannya terlalu lambat. Saat tembok sudah hanya sejengkal di depannya, dia masih belum sempurna membentuk pose yang diinginkan. Duar. Tembok menyentuh tubuh ondel-ondel dan tidak bisa melewati bahunya yang lebar. Tubuhnya terpental ke belakang akibat dorongan tembok. Dan, biur. Cipratan air kolam kembali membasahi panggung. Kali ini lebih tinggi dan deras daripada sebelumnya, karena posisi tubuh ondel-ondel jatuh lebih cepat dan menukik. Air muncrat hingga mengenai barisan anak-anak paling depan. Mereka teriak-teriak senang seolah sedang main di wahana air. Lagi. Ulangi. Bang Ondel, kamu legendaris. Gak apa-apa nyemplung, yang penting happy. Sementara itu, ondel-ondel muncul dari air dengan perlahan. Kali ini ia berenang sedikit ke pinggir, lalu duduk di tepi kolam sambil menyeka wajahnya dengan kedua tangan. Meski wajahnya tidak berubah, karena topeng, tapi sorotan kamera yang memperbesar wajahnya menunjukkan tatapan pasrah bercampur geli. Host acara sampai terduduk sambil ketawa. Bang Ondel, kamu luar biasa. Ini bukan hole in the wall, ini hole in the pool. Kamu 2 kali gagal tapi 2 kali bikin kami semua bahagia. Penonton langsung tepuk tangan meriah. Anak-anak mulai nyanyi-nyanyi, ondel-ondel nyemplung lagi, air kolam jadi milikmu sendiri. Bahkan ada yang iseng teriak, "Tolong bawain anduk buat Bang Ondel ya." Meskipun gagal 2 kali, ondel-ondel tidak menunjukkan rasa malu. Ia berdiri tegak lagi, angkat tangan, dan memberi hormat kepada penonton. Host lalu mengumumkan, meski gagal masuk lubang, tapi semangat dan hiburan yang diberikan Bang Ondel jauh lebih besar dari apapun. Dan dari kejadian itu, semua sadar, bukan soal berhasil atau tidaknya menembus lubang tembok. Tapi soal bagaimana seseorang, atau bahkan ondel-ondel, bisa tetap mencoba, tetap tersenyum, dan tetap bikin orang lain bahagia meskipun harus jatuh berulang kali. Hari itu, ondel-ondel bukan sekadar tokoh tradisional.
Dia jadi simbol semangat pantang menyerah dan sumber tawa murni dari hati. Dari pose yoga yang gagal, helm yang jatuh, hingga biwur ke kolam, semuanya terekam jadi momen tak terlupakan. Setelah 2 kali gagal dan 2 kali nyemplung ke kolam dengan gaya kocak yang mengundang tawa, ondel-ondel tidak menyerah. Malah makin semangat. Ia berjalan ke belakang panggung sambil melambaikan tangan, lalu berganti kostum lagi. Kali ini ia tidak sendiri. Tantangan berikutnya adalah tantangan tim. Ya, ondel-ondel akan bermain bersama 2 temannya. Mereka bertiga akan menghadapi tembok bersama, mencoba menirukan pose yang sama secara bersamaan. Begitu musik diputar dan layar besar di belakang menampilkan info tantangan, suasana studio mendadak makin heboh. Di layar tertulis, Challenge 3, Robot Team Style. Ada 3 lubang di tembok. Masing-masing berbentuk seperti robot dengan pose kaku dan simetris. Tangan menekuk ke atas, kaki dibuka selebar bahu, kepala agak miring sedikit. Pose ini sekilas tampak sederhana, tapi karena gerakannya simetris dan presisi, sebenarnya cukup sulit. Apalagi untuk ondel-ondel yang badan dan tangan kaku. Ketiga ondel-ondel pun muncul dari balik panggung. Penonton langsung bersorak histeris. Ondel-ondel pertama, yang dari tadi jatuh 2 kali, kini mengenakan kostum biru dengan sabuk hitam dan helm berbentuk kepala robot. Ondel-ondel kedua mengenakan pakaian oranye, lebih pendek, dan jumbai-jumbai di helmnya berwarna-warni seperti pelangi. Sementara ondel-ondel ketiga, berbaju hijau stabilo, mengenakan kacamata hitam besar seperti karakter Matrix. Penampilannya bikin penonton langsung tertawa. Host acara maju ke tengah panggung dan berkata, "Nah ini dia tim robot kita. Tim Ondel Transformer. Mampukah mereka menaklukkan tembok penuh gaya? Atau justru tembok yang ditaklukkan mereka?" Semua langsung bersorak, bahkan ada yang teriak, "Tim Hulk balik lagi nih. Pasti hancur tuh tembok. Haha." Ketiganya mengambil posisi berdampingan. Lampu sorot fokus ke tengah arena. Kamera menyorot ekspresi serius, atau lebih tepatnya, topeng diam, dari ketiganya. Tapi justru karena ekspresinya tetap, suasana jadi makin lucu. Seolah-olah ketiga ondel-ondel itu sedang berkata dalam hati masing-masing, "Kali ini gak boleh jatuh lagi. Kalau bisa masuk lubang, bisa trending nih. Kalau gagal, semoga kolamnya gak dingin." Musik dramatis mulai dimainkan. Dun dun dun. Tembok perlahan mulai maju ke arah ketiganya. Penonton menahan napas. Semua mata tertuju pada ketiga ondel-ondel yang kini mencoba menyesuaikan tubuh mereka dengan bentuk robot. Ondel-ondel pertama mengangkat tangan membentuk siku L ke atas. Ondel-ondel kedua agak lambat, ia mencoba membentuk posisi yang sama, tapi tangannya terlalu ke depan. Ondel-ondel ketiga, yang berkacamata hitam, justru malah salah arah. Ia mengangkat tangan ke belakang. Penonton mulai tertawa pelan melihat kesalahan kecil itu. Host bergumam, "Wah, robot kita satu ini kayaknya pakai software lama." Tembok tinggal 2 meter. 1 meter, setengah meter. Bruk. Krak. Tiba-tiba, saat tembok menyentuh mereka, bahu ondel-ondel pertama nyangkut. Tembok tidak bisa lewat karena posisinya terlalu sempit. Bahu dan helm robotnya saling bersinggungan dengan dinding lubang yang keras. Karena dia ada di sisi kiri, tembok jadi tidak bisa melewati satu sisi itu. Ondel-ondel berusaha mendorong tembok ke belakang agar tidak terdorong ke kolam. Tapi karena temboknya berjalan otomatis dan berat, ia malah terdorong mundur. Tapi kali ini, dia tidak jatuh. Ya, ajaibnya, meskipun terdorong, ondel-ondel tetap berdiri. Bahkan 2 temannya yang di kanan dan tengah berhasil masuk lubang hampir sempurna. Cuma si ondel-ondel pertama yang posisinya terlalu besar dan membuat tembok tertahan. Karena dorongan dari mesin terus berjalan, dan tubuh ondel-ondel sangat kuat menahan tekanan. Tembok tidak kuat. Kraa. Tembok patah di sisi kiri. Seperempat bagian tembok roboh ke belakang. Semua penonton terkejut. Suara mereka hilang seketika. Seisi studio hening selama beberapa detik. Dan kemudian, wow, sorak-sorai dan tepuk tangan membahana di seluruh studio. Ada yang melompat dari kursi, ada yang menggenggam tangan ke atas, dan anak-anak mulai berteriak. Ondel-ondel jadi Hulk.
Temboknya pecah. Kocak. Host tertawa terpingkal-pingkal sambil berteriak ke kamera. Ini baru pertama kali sepanjang sejarah, tamu acara bikin tembok pecah. Sementara itu, si ondel-ondel pertama tetap berdiri tegak. Ia tidak bergerak, tidak bergeming, seperti patung robot beneran. Satu tangannya masih mengangkat pose robot, dan meski bahunya yang nyangkut, dia tidak terjatuh. Kamera mendekat dan memperbesar wajahnya. Ekspresi wajah topengnya memang tidak berubah, tapi dalam suasana itu, terlihat seperti ekspresi bangga penuh kehebatan. Kedua temannya langsung memeluknya dari kanan dan kiri. Host langsung masuk ke tengah dan memberikan medali plastik berbentuk baut raksasa sebagai penghargaan khusus robot terkuat. Penonton terus tertawa dan memberi tepuk tangan panjang. Bahkan penonton di rumah yang menonton lewat YouTube menuliskan komentar seperti, "Baru kali ini nonton Hole in the Wall sambil ngakak sampai batuk. Ondel-ondel Hulk beneran. Temennya Spiderman kali. Kapan Bang Ondel bikin film action nih?" Acara terus berlangsung, tapi kejadian itu jadi sorotan utama malam itu. Bahkan host bilang ke kamera, "Teman-teman di rumah, jangan lupa ya, ini pelajaran dari Bang Ondel. Kalau gak bisa lewat tembok, temboknya yang harus ngalah." Semua tertawa. Tapi dalam hati, semua juga setuju bahwa hari itu, ondel-ondel membuktikan bahwa dengan semangat, kerja tim, dan sedikit keberuntungan, bahkan tembok pun bisa dikalahkan. Setelah sukses memecahkan tembok dalam tantangan gaya robot tim, nama ondel-ondel langsung jadi viral. Bukan cuma di studio acara itu, tapi juga di media sosial. Penonton di studio langsung sibuk merekam ulang video tembok yang patah, memotong klipnya, dan mengunggah ke TikTok dan Instagram. #OndelHulk langsung ramai dan naik trending. Tapi keseruan belum selesai, karena tantangan berikutnya akan lebih sulit dan lebih kocak. Host acara muncul kembali ke tengah panggung dengan gaya dramatis, memegang mic dan berkata, "Ladies and gentlemen, setelah 3 tantangan penuh ketegangan, kini saatnya kita uji kemampuan melompat dari peserta paling berani, Bang Ondel." Penonton langsung bersorak histeris. Bahkan lampu panggung dimatikan sejenak, diganti dengan spotlight yang menyinari ondel-ondel yang perlahan melangkah maju dari balik tirai. Kali ini ondel-ondel tampil dengan kostum yang unik, semacam setelan atletik warna merah dengan garis-garis hitam di sisi lengan dan paha. Di kepalanya masih ada mahkota jumbai, tapi ditambah kacamata hitam kecil, menambah kesan cool tapi ngaco. Ia melangkah seperti aktor laga yang hendak naik ke ring tinju. Musik latar berubah menjadi lagu bergenre hip-hop, membuat suasana studio seperti arena pertarungan. Host kemudian menunjuk ke layar besar yang ada di atas tembok dan berkata, "Inilah lubang yang harus dilewati ondel-ondel hari ini, bentuk siluet orang melompat." Tampil di layar, bentuk lubang yang menggambarkan manusia dalam posisi meloncat ke atas. Tangan menjulur tinggi, satu lutut ditekuk, dan kepala menunduk sedikit. "Mudah?" Host bertanya ke penonton. "Enggak," jawab mereka serentak sambil tertawa. Memang benar, bentuk siluet itu sekilas tampak keren. Tapi untuk dilewati oleh sosok sebesar dan sekaku ondel-ondel, ini hampir mustahil. Tapi siapa peduli? Yang penting seru. Penonton mulai menyoraki semangat. "Bang Ondel bisa. Bang Ondel terbang. Kalau gak bisa lompat, geser temboknya bang." Kamera menyorot wajah ondel-ondel dari jarak dekat. Meski topengnya tetap sama, datar, ekspresi kaku, tapi efeknya tetap lucu, karena situasi di sekelilingnya sangat dramatis. Di balik wajah polos itu, seolah-olah ada suara batin berkata, "Ya Allah, ini bukan tantangan manusia." Ondel-ondel maju ke tengah arena. Ia melihat ke arah tembok dengan penuh kehati-hatian. Jaraknya sekitar 5 meter. Waktu tembok bergerak hanya 6 detik. Itu artinya, dalam waktu 6 detik, dia harus melompat ke atas, mengangkat tangan, menundukkan kepala, dan menjaga keseimbangan. Semuanya dengan gerakan yang pas agar tubuhnya muat lewat lubang. Host berdiri di sisi kolam, sambil memegang stopwatch dan berkata, "Kita akan hitung mundur bersama-sama. Siap semua, A?" Penonton, siap. 3, 2, 1, mulai. Tembok mulai bergerak maju. Suara gesekan rel terdengar jelas di studio. Musik latar makin cepat.
Penonton menahan napas. Ondel-ondel langsung bersiap. Ia tekuk lutut, rentangkan tangan, dan hop. Ia melompat. Tapi terlambat. 1 detik terlalu lambat. Ketika dia mulai angkat tangan dan lompat, tembok sudah hampir sampai di posisinya. Bruk. Tembok menabrak bahu ondel-ondel dan tidak berhasil melewatinya. Posisi tubuh ondel-ondel yang terlalu besar dan lompatannya yang kurang tinggi membuat semuanya gagal. Ia terdorong ke belakang. Tangannya masih terangkat ke atas, dan posisi lututnya masih setengah ditekuk ketika terdorong mundur. Dan akhirnya, buur. Air kolam menyambutnya lagi, untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini, lebih heboh. Karena jatuhnya dari posisi lompat, tubuh ondel-ondel berputar di udara seperti salto lambat. Ia jatuh dengan gaya spiral, dan air kolam memuncrat setinggi 2 meter. Penonton histeris. Ada yang lompat dari kursi, ada yang sampai jatuh terduduk karena tak kuat menahan tawa. Bahkan host acara sempat meletakkan mic ke lantai dan jongkok sambil menepuk-nepuk lantai panggung karena tertawa terlalu keras. Itu salto apa sate guling? Bang Ondel jadi figur skateboard. Aku gak kuat, ini kelewatan ngakaknya. Kamera cepat-cepat menyorot ondel-ondel di kolam. Ia muncul dari dalam air, perlahan mengangkat kepalanya seperti muncul dari laut. Mahkota jumbainya sudah copot dan melayang mengambang di permukaan. Tapi, ajaib, kacamata hitam kecilnya masih tetap nempel di wajah topengnya. Penonton makin heboh. Host langsung berteriak, "Ini dia AA salto keramat Bang Ondel." Seorang kru mendekat dengan handuk besar dan memberikannya ke ondel-ondel. Ia berjalan pelan ke pinggir kolam, sambil menyeka wajah dan mengibas-ngibaskan air dari kostumnya. Penonton berdiri dan memberikan standing ovation. Bahkan anak-anak menyanyikan yel-yel baru. Bang Ondel lompat, Bang Ondel putar, Bang Ondel nyemplung, tapi tetap superstar. Host kemudian mendekat dan mewawancarai si ondel-ondel. Tapi karena ondel-ondel tak bisa bicara, ia hanya menjawab dengan bahasa tubuh. Mengangkat tangan, melambai, dan membentuk simbol cinta pakai kedua tangan. Kamera menangkap semua gerak-geriknya dan menayangkan di layar besar studio. Sementara itu, cuplikan salto gagal ondel-ondel mulai beredar di internet. Komentar penonton online makin heboh. Itu bukan hole in the wall, itu hole in the water. Kalau jatuhnya begini terus, Bang Ondel bisa ikut sirkus akrobatik nih. Salto Bang Ondel lebih bagus dari pesulap merah. Tapi meskipun gagal, semangat ondel-ondel tidak pernah surut. Ia berdiri di tengah panggung, basah kuyup, tapi tetap tersenyum lewat topengnya, dan tetap menerima tantangan selanjutnya. Karena untuk ondel-ondel, tujuan utama bukanlah menang atau kalah, tapi menghibur semua orang. Dan hari itu, ia berhasil melakukan itu dengan sempurna, bahkan dengan salto di kolam. Setelah 3 kali tercebur, 2 kali gagal sempurna, 1 kali sukses membuat tembok patah, ondel-ondel seakan jadi ikon dari acara tersebut. Tapi momen paling legendaris sebenarnya belum dimulai, karena giliran terakhir akan diambil oleh ondel-ondel perempuan. Ya, ini pertama kalinya karakter perempuan ondel-ondel tampil sendiri di panggung Hole in the Wall. Studio langsung mendadak gempar. Host mengumumkan dengan suara lantang, "Pemirsa, sekarang giliran yang paling ditunggu-tunggu. Sang Ratu Kolam Masa Depan, ondel-ondel perempuan." Musik berubah jadi lagu dangdut remix dengan beat cepat. Lampu studio berganti warna pink keunguan. Dari balik tirai, perlahan muncul sosok ondel-ondel perempuan yang melangkah anggun. Ia memakai kebaya berwarna ungu muda, kain jarik bercorak batik parang, dan jumbai emas di kepalanya dihiasi bunga melati palsu di sisi kiri. Wajah topengnya terlihat lebih lembut dan manis. Pipi agak merona, dengan bibir yang tersenyum. Di tangannya ada kipas kecil bergambar bunga teratai. Penonton langsung heboh. "Cantik banget. Ondel Queen. Wah, semoga gak nyemplung juga ya." Ondel-ondel perempuan itu berjalan pelan, langkahnya kecil dan hati-hati, seperti peragawati di catwalk. Ia sesekali mengangguk ke penonton dan melambaikan tangan. Penonton berdiri, bertepuk tangan, bahkan ada yang melempar bunga plastik dari barisan depan. Host dengan gaya dramatis menunjuk layar besar. "Dan ini dia bentuk lubang tembok untuk ratu kita,
bentuk hati. Semua langsung teriak, "Ah!" Lubang itu terlihat anggun. Bentuknya seperti simbol cinta, bagian atas membulat lalu mengerucut ke bawah. Pose yang dibutuhkan adalah berdiri dengan kaki agak menyilang, tangan direntangkan ke samping, lalu badan sedikit menunduk. Pose ini mengandalkan kelembutan, keseimbangan, dan keluasan. Tampak mudah, tapi untuk ondel-ondel, itu misteri. Ondel-ondel perempuan berdiri di posisi tengah panggung. Ia melihat ke arah lubang itu, lalu bersiap. Pelan-pelan ia membuka kipas, lalu meletakkannya di pinggir. Ia mengangkat kedua tangan ke samping, menundukkan kepala sedikit, dan mengatur posisi kaki. Gerakannya lembut, pelan, sangat anggun. Penonton sampai terpaku dalam keheningan. Musik mulai pelan. Du, du, du. Lampu studio meredup. Hanya ada satu spotlight yang menyinari sosok ondel-ondel perempuan di panggung. Tembok mulai bergerak. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Srut. Tembok melewati tubuh ondel-ondel perempuan dengan mulus. Tidak ada benturan, tidak ada cipratan air. Semuanya berjalan sempurna. Seluruh tubuhnya melewati lubang hati itu tanpa hambatan. Bravo Yoo! Studio pecah dengan sorak-sorai. Penonton melompat, anak-anak menari, bahkan beberapa penonton dewasa bersiul dan bertepuk tangan panjang. Keren! Ondel Queen sukses besar. Bang Ondel kalah, ya. Ondel-ondel perempuan berdiri di sisi lain tembok, lalu membalikkan badan. Ia memberi hormat dan melambaikan tangan ke arah kamera. Tapi, saat kamera zoom perlahan ke bawah, ternyata ada yang nyangkut. Bagian belakang kostumnya, lebih tepatnya, kerudung kebaya kecil di belakang punggung, tersangkut di sudut tembok. Saat ia membalikkan badan dan melangkah, kain itu ikut menarik tembok sedikit dan krak. Tembok bergoyang sedikit, terdengar suara robekan kecil. Penonton kaget. Semua mata terfokus pada kain kecil itu. Host langsung teriak, "Wah ah, Ratu kita nyangkut! Ratu kita nyangkut!" Penonton langsung tertawa. Suasana yang semula anggun dan dramatis berubah jadi kocak luar biasa. Anak-anak berguling-guling di kursi sambil ngakak. "Haha, bunda nyangkut di tembok." Ondel-ondel perempuan yang menyadari dirinya tertahan pun berusaha mencabut bagian kostum yang nyangkut. Tapi karena gerakannya terbatas, dia cuma bisa menarik-narik dengan gerakan pelan seperti sedang mengelus tembok. Host akhirnya datang sambil membawa gunting plastik dan memotong bagian yang nyangkut itu. "Maaf ya Bu Ratu, biar bisa lanjut ke kolam cinta selanjutnya," katanya bercanda. Setelah berhasil melepaskan diri, ondel-ondel perempuan melangkah mundur, lalu berpose sekali lagi dengan anggun dan memutar kipas kecilnya di udara. Penonton pun berdiri serempak dan berteriak, "Ratu!" Komentar netizen juga makin heboh. Dari anggun jadi nyangkut, keren banget. Ending yang tak terduga, tapi tetap queen banget. Saya suka karakter ondel perempuan ini, bisa lembut dan lucu sekaligus. Tantangan itu jadi penutup paling manis dari seluruh pertunjukan. Meski tidak sepenuhnya sempurna, ondel-ondel perempuan membuktikan bahwa keindahan tidak hanya soal hasil, tapi juga soal usaha, cara membawa diri, dan menerima kejadian lucu dengan elegan. Hari itu, semua orang pulang dari studio dengan senyum lebar. Mereka telah menyaksikan tontonan yang bukan hanya lucu, tapi juga syarat makna tentang keberanian mencoba, menerima kegagalan dengan tawa, dan membagi kebahagiaan tanpa syarat. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai tuntas. Semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya dari perjuangan lucu tapi inspiratif para ondel-ondel kita hari ini. Mereka jatuh, mereka nyangkut, mereka gagal, tapi mereka tetap berani, tetap lucu, dan tetap semangat menghibur semua. Mari kita terus bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dan mendapatkan rezeki yang luas, sehat yang berkah, serta kegembiraan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa juga untuk tulis di komentar asal kota atau desa kamu. Sholawat untuk Nabi dan keluarganya. Judul cerita ondel-ondel, apalagi yang seru buat video selanjutnya. Semoga kalian semua yang sudah nonton dapat rumah yang nyaman,
rezeki yang halal dan berkah, serta diberi umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar.